Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Risna Kumala. Kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara memahami akuntansi dengan mudah. Sebelum tonton video ini, kalian bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk support channel aku. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya ya, agar aku semangat terus untuk bikin video selanjutnya. Oke, langsung aja, check this out guys. Pasti ada beberapa dari kalian yang baru masuk jurusan akuntansi dan masih bingung karena baru beradaptasi dengan akuntansi. Atau ada juga dari kalian yang bingung karena udah lama belajar akuntansi tapi belum paham juga. Ini dia 5 tips dasar untuk kalian yang mau memahami akuntansi dengan mudah. Yang pertama adalah niat. Pasti kita semua sudah tahu kalau mau sebaik apapun tujuan kita, jika kita tidak ada niat untuk mencapainya, sudah pasti kita tidak akan sampai ke tujuan kita itu ya guys. Jadi, siapkan niat kalian untuk memahami akuntansi. Yang kedua adalah tahu dan paham apa itu pengertian akuntansi. Tahu dan paham tentang pengertian akuntansi akan memudahkan kalian dalam pembelajaran akuntansi ya guys. Sebenarnya apa sih pengertian akuntansi itu? Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang ini ya guys. Dan kesimpulan yang aku dapat adalah bahwa akuntansi itu merupakan seni mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, mengolah, serta menyajikan data keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan. Setelah tahu pengertian akuntansi, kalian juga harus paham dari pengertian akuntansi tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu maksudnya adalah proses memilah-milah bukti transaksi yang ada atau yang terjadi di perusahaan. Yang kedua yaitu mencatat. Setelah mengidentifikasi bukti transaksi yang ada, kalian harus mencatatnya, apakah itu masuk ke pengeluaran kas, pembelian, penjualan, atau penerimaan kas. Yang ketiga yaitu mengelompokkan. Mengelompokkan ini biasanya dikenal dengan istilah posting, yaitu dari jurnal ke buku besar. Jadi setiap akun harus dikelompokkan agar memudahkan kalian dalam pengecekan ulang pekerjaan yang telah kalian buat. Yang selanjutnya yaitu mengolah serta menyajikan data. Ketiga hal yang tadi termasuk ke dalam pengolahan data perusahaan, yaitu bukti transaksi. Dan yang dimaksud dengan menyajikan data adalah membuat laporan keuangan dari pengolahan data yang telah dilakukan tadi. Yang ketiga adalah memahami siklus akuntansi. Bagaimana sih siklus akuntansi itu? Yang pertama adalah menganalisis bukti transaksi, lalu dilanjutkan dengan membuat jurnal, lalu posting ke buku besar, lalu membuat neraca lajur yang berisi neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya, membuat laporan keuangan, lalu dilanjutkan dengan jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah jurnal penutup. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Untuk urutan siklusnya seperti ini, dan yang namanya siklus sudah pasti tidak akan pernah berubah ya guys. Jadi jangan terlalu kreatif untuk merubah siklus yang sudah pasti ini. Yang keempat adalah mengenal akun-akun yang ada di akuntansi. Kenapa sih perlu mengenal akun-akun yang ada di akuntansi? Karena kalau kalian tidak mengenal akun-akun yang ada di akuntansi, kalian akan merasa kesulitan saat membuat siklus akuntansi. Apa saja akun-akun yang ada di akuntansi? Akun-akun di akuntansi itu terbagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama itu adalah harta, yang kedua utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima itu beban. Selain mengenal akun-akun di akuntansi, kalian juga harus tahu saldo normal akun tersebut. Karena ini merupakan bagian yang penting ya guys.
Kalau kalian hanya tahu akunnya tetapi tidak tahu saldo normal akun tersebut, nanti di saat membuat jurnal, kalian akan kebingungan, dan saat kalian salah membuat jurnal, maka laporan keuangan yang dihasilkan pun sudah pasti akan salah. Ini dia metode yang terkenal di akuntansi untuk menghafal saldo normal. Untuk metode menghafal saldo normal, itu bisa menggunakan 5 jari kalian ya guys. Jadi yang di ibu jari kalian itu harta, yang di jari telunjuk itu hutang, yang di jari tengah itu modal, yang di jari manis itu pendapatan, dan yang di kelingking itu adalah beban. Jadi untuk yang di ibu jari dan kelingking itu saldo normalnya adalah di debit. Sedangkan 3 jari yang di tengah seperti telunjuk, jari tengah, dan jari manis, saldo normalnya adalah di kredit. Jadi kalian harus mengingat-ingat metode sederhana ini ya guys, karena ini merupakan bekal agar kalian dapat memahami akuntansi dengan mudah. Yang kelima adalah rajin berlatih soal akuntansi. Catat hal-hal yang belum kalian mengerti, karena banyak berlatih dan mencatat akan membuat kalian terbiasa dan kalian akan paham dengan sendirinya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar dimudahkan dalam mengerti akuntansi. Jadi, cara mudah untuk mengerti akuntansi adalah yang pertama, kalian harus niat dulu. Yang kedua, kalian harus tahu dan paham apa itu pengertian akuntansi. Yang ketiga, kalian harus memahami siklus akuntansi. Yang keempat, kalian harus mengenal akun-akun yang ada di akuntansi dan tahu saldo normal akun tersebut. Dan yang terakhir adalah rajin berlatih soal, serta jangan lupa berdoa. Oke, segini dulu ya video dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang tonton video ini. Thanks for watching. See you in the next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.